Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suatu bisnis bisa dikatakan sukses dapat dilihat dari laporan keuangannya. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui laporan keuangan yang baik bagi suatu bisnis ya? Kita selama 30 menit ke depan nanti akan kita belajar bersama-sama bersama saya Budi Priyono, dosen Politeknik STI Alan Jakarta. Ya, kita akan belajar mengenai analisis laporan keuangan. Apa sih itu analisis laporan keuangan? Nah, kita akan belajar selama 30 menit ke depan. Ya. Jadi, bagi para pengusaha, analisis laporan keuangan adalah hal yang sangat penting dilakukan. Mengapa? Yang pertama, sebuah analisis keuangan akan menggambarkan kesuksesan suatu perusahaan atau kesehatan perusahaan di saat ini. Ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah dapat meningkatkan perkembangan perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan saat ini, kita akan bisa memprediksi perusahaan di masa yang akan datang. Lalu keuangan juga merupakan suatu komponen yang amat sangat penting dalam menggambarkan kesuksesan suatu perusahaan. Kenapa? Karena dengan keuangan yang baik, dia akan mendapatkan laba semaksimal mungkin yang pastinya akan memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Oke, sekarang apa sih itu analisis laporan keuangan? Apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan? Menurut Will dan kawan-kawan, analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang melibatkan evaluasi informasi laporan keuangan, yaitu berupa data kuantitatif, maupun non-keuangan, yaitu kualitatif, dengan tujuan untuk memahami kinerja keuangan, kondisi keuangan, dan prospek entitas. Analisis ini mencakup pemahaman tentang hubungan antar angka dan juga laporan keuangan dan tren yang muncul serta perbandingan dengan industri yang sejenis. Lalu, menurut Kashmir, analisis laporan keuangan merupakan proses untuk menilai kinerja keuangan perusahaan melalui berbagai metode, termasuk analisis rasio dan perbandingan data antar periode, di mana analisis laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesehatan keuangan perusahaan, kelemahan yang perlu diperbaiki oleh perusahaan, serta apa saja kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, di mana manajemen dan juga pemilik perusahaan dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan arah kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses komprehensif yang bertujuan menilai kinerja perusahaan, stabilitas perusahaan, dan juga potensi resiko keuangan melalui kajian data historis serta rasio keuangan, di mana analisis laporan keuangan ini adalah suatu alat yang sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan baik bagi manajer, investor, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Lalu, apa sih tujuan dari analisis laporan keuangan? Yang pertama adalah menilai kinerja perusahaan, di mana di awal sudah saya jelaskan, kita dapat melihat kinerja perusahaan ini baik atau tidak dilihat dari laporan keuangannya. Selanjutnya, mengevaluasi kesehatan keuangan. Pos-pos mana nih yang harus diperbaiki, yang mungkin harus mendapat perhatian khusus bagi perusahaan agar tidak terjadi kembali pemborosan dan lain sebagainya di masa yang akan datang. Juga untuk mengidentifikasi tren keuangan, ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat
tren keuangan yang kita miliki menurun, menaik, atau seperti apa. Dan juga bisa dibandingkan dengan industri sejenis. Selanjutnya, juga dapat menilai kelayakan suatu investasi. Ketika kita ingin melakukan investasi, kita bisa melihat dari analisis laporan keuangannya bahwa investasi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Selanjutnya, memastikan kepatuhan dan transparansi di mana laporan keuangan menunjukkan akuntabilitas dari suatu perusahaan. Lalu yang terakhir adalah dapat memprediksi kinerja di masa yang akan datang. Lalu ada beberapa kebaikan dan juga kelemahan dari analisis laporan keuangan. Oke, kebaikan analisis laporan keuangan yang pertama adalah memberikan gambaran kinerja perusahaan. Yang sudah saya bilang di awal, di mana dengan adanya analisis laporan keuangan, kita dapat mengetahui kinerja perusahaan 1 tahun ke belakang. Oke, selanjutnya juga dapat sebagai salah satu alat untuk mengambil keputusan. Nah, dengan adanya analisis laporan keuangan, kita tahu keputusan-keputusan yang tepat seperti apa yang akan kita ambil di masa yang akan datang. Oke. Selanjutnya juga kita dapat mengevaluasi kesehatan keuangan. Pos-pos mana yang keuangannya harus mendapat perhatian khusus. Sehingga apa? Kita tahu kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita bisa memperbaikinya di tahun-tahun selanjutnya. Lalu juga bisa membantu menilai resiko di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana dengan adanya transparansi laporan keuangan itu akan membuktikan bahwa perusahaan memang bekerja dengan baik dan para stakeholder juga dapat mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada beberapa kelemahan analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah bergantung pada data historis atau data di masa lalu. Tanpa data di masa yang lalu, kita tidak bisa membuat analisis laporan keuangan. Sehingga perusahaan harus benar-benar mencatat dengan baik laporan keuangannya. Selanjutnya, terbatas pada data kuantitatif, di mana dalam analisis laporan keuangan kita hanya melihat laporan keuangannya saja. Kita tidak melihat data kualitatif seperti kondisi perekonomian, kondisi pasar, itu kita abaikan karena kita hanya berfokus pada data kuantitatif saja. Selanjutnya, tidak menyediakan informasi terkait pasar dan persaingan. Seperti saya bilang di awal, di mana kita hanya fokus pada data laporan keuangan, tidak lepas dari neraca, laba rugi, perubahan modal, dan lain sebagainya. Kita tidak melihat tren pasar seperti apa sehingga pendapatan kita menurun, sehingga produk kita sudah tidak lagi dikenal oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manipulasi akuntansi. Di sini bisa saja sebuah perusahaan menulis atau melaporkan laporan keuangan tidak sebagaimana mestinya atau tidak jujur dengan kondisi perusahaan saat ini. Bisa saja sebuah perusahaan menaikkan angka penjualan sehingga laba menjadi besar, padahal seharusnya tidak seperti itu. Yang terakhir, tidak memperhitungkan faktor non-finansial. Ya, tadi yang saya jelaskan di awal seperti apa? Manajemen yang buruk. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor non-finansial yang bisa membuat kinerja perusahaan itu menurun atau membaik. Ya, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis laporan keuangan. Ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis vertikal, analisis horizontal, dan analisis rasio. Saat ini kita akan fokus terhadap analisis vertikal dan analisis horizontal. Untuk analisis rasio kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya karena membutuhkan waktu yang cukup
panjang. Apa sih itu analisis vertikal? Analisis vertikal adalah metode analisis yang membandingkan setiap item dalam laporan keuangan dengan total jumlah di laporan keuangan. Biasanya dalam laporan laba rugi, setiap item dibandingkan dengan total pendapatan maupun total penjualan. Sedangkan dalam neraca, setiap item dibandingkan dengan total aset. Selanjutnya ada analisis horizontal. Jenis analisis ini digunakan untuk mengamati perubahan atau perbandingan item-item dalam laporan keuangan dari satu periode ke periode selanjutnya, di mana analisis ini membantu mengidentifikasi tren atau pola yang menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan seiring berjalannya waktu. Ketika analisis horizontal ini harus menggunakan beberapa tahun data laporan keuangan. Sekarang kita akan langsung praktek bagaimana sih kita melakukan analisis vertikal maupun analisis horizontal. Baik, sekarang kita akan melakukan praktek analisis laporan keuangan horizontal dan juga vertikal. Baik teman-teman, sekarang kita langsung praktek ke analisis vertikal maupun analisis horizontal. Oke, saat ini yang pertama kita akan bahas bagaimana sih cara menghitung analisis laporan keuangan vertikal. Di sini teman-teman dapat lihat ada laporan laba rugi di tahun 2023 dan 2024. Nanti kita akan membandingkan antara laporan keuangan vertikal di 2023 dan juga 2024, di mana di awal sudah saya jelaskan untuk analisis vertikal, laporan laba rugi, penjualan bersih atau pendapatan bersih menjadi dasar perhitungannya. Oke, sekarang kita hitung untuk penjualan bersih terlebih dahulu. Berarti penjualan bersih 2023 dibagi dengan penjualan bersih di 2023 juga, ya. Oke, di sini teman-teman dapat lihat penjualan bersih sudah jelas ya, 100%. Lalu bagaimana dengan HPP, biaya umum sampai dengan laba bersih, ya. Jadi pembaginya ingat ya teman-teman. Jadi HPP dibagi dengan penjualan bersih. Karena saya sudah menemukan rumus, nanti tinggal kita tarik saja di sini, ya. Bisa teman lihat misalnya beban operasi, di mana beban operasi ini sebesar 12,53%, yang berarti laba kotor bersihnya adalah 13,94%. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini ya, untuk laba bersih perusahaan tersebut adalah 6,42%. Lalu bagaimana di tahun 2024? Mari kita bandingkan. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, sini sudah ada analisis vertikal laba rugi tahun 2023 dan 2024. Teman-teman dapat melihat ya, bagaimana perbedaan antara analisis vertikal di 2023 dan juga 2004. Sini saya akan fokus terhadap teman-teman dapat lihat di sini ya. Teman-teman dapat lihat bahwa dia memang di tahun 2024 secara kuantitatif ya, keuntungannya itu 620.400 lebih besar dibandingkan tahun 2023, yaitu 2545360. Tapi kalau teman-teman lihat dari analisis vertikal, lihat perbandingannya, di mana di tahun 2023 laba bersih perusahaan ini mencapai 6,42%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 6,27%, yang berarti secara analisis vertikal dia mengalami penurunan. Nah, teman-teman bisa lihat di mana penurunannya di sini. Sudah jelas ya, HPP-nya. HPP dia lebih besar di tahun 2024 dibandingkan dengan 2023. Why? Kenapa? Nah, ini harus dianalisa. Bisa saja apa? Bahan baku naik dan lain sebagainya. Begitupun dengan total misalnya yang lebih besar adalah adanya bunga bank, di mana tadinya 1,18% menjadi 1,26%. Bisa saja perusahaan di tahun 2024
berhutang kembali sehingga harus membayar beban bunga yang juga cukup besar. Oke, selanjutnya dalam neraca. Nah, neraca tadi yang menjadi perbandingan adalah total aktiva. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini. Ya, ini pun sama ya teman-teman. Untuk analisis vertikal di dalam laporan neraca, teman-teman bisa membandingkan nanti ya, bisa dilihat pos-pos mana nih yang mengalami penurunan ya secara analisis vertikal. Nanti teman-teman bisa analisis sendiri di rumah. Oke, selanjutnya kita akan menghitung analisis horizontal, yaitu apa? Kita mau lihat nih kenaikan antara tahun ini dan tahun sebelumnya. Berapa persen sih? Yang pertama kita akan hitung kenaikan dalam laba rugi. Oke, rumusnya adalah sama dengan penjualan bersih di tahun 2024 dikurangi dengan penjualan bersih 2023. Ya, lalu dibagi dengan penjualan bersih di tahun 2023. Oke, kita lihat ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, di mana penjualan bersih itu naik sebesar 16%. Ya, 16%, lalu di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, di mana kalau kita lihat laba bersihnya ini terjadi kenaikan sebesar 13,8%. Ini teman-teman ya bisa membandingkan dari jika baiknya memang ada 5 tahun terakhir. Jadi kita akan melihat bagaimana sih tren perkembangan kenaikan keuangan perusahaan ya. Jadi teman-teman bisa mencoba di rumah dengan data laporan keuangan yang ada selama 5 tahun terakhir ya. Begitupun dengan teman-teman dapat membuat analisis horizontal dengan neraca juga. Ini membandingkan, rumusnya sama, di mana rumus tahun 2024 dikurangi dengan tahun 2023, lalu dibagi dengan tahun 2023. Oke, sebagai contoh saya akan kasih untuk kas. Kita akan melihat kas ini mengalami penurunan atau kenaikannya berapa persen. Penurunannya pun berapa persen, kita akan hitung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup drastis, terutama dari giro. Ya, giro yang awalnya tahun 2023 dia 350, di 2004 menjadi 300, berarti ada penurunan sekitar 14,29%. Nah, ini yang harus kita analisis. Why? Kenapa perusahaan bisa mengalami penurunan seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya, ada pos, ada piutang juga. Persediaan justru dia meningkat ya sebesar 31,43%, atau dengan kata lain total aktiva lancar ini berkurang sebesar 6,10%. Ya, berarti di mana modal kerja perusahaan ini juga mengalami penurunan di tahun 2024. Nah, ini bisa diambil kebijakan bagi perusahaan apa sih yang harus kita lakukan di tahun selanjutnya dengan adanya rasio keuangan saat ini. Oke, ya demikian penjelasan dari saya mengenai analisis laporan keuangan. Dapat kita simpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah salah satu indikator bagaimana perusahaan bisa bertahan, bagaimana kita bisa menilai kesehatan suatu perusahaan melalui analisis laporan keuangan. Ya, demikian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Sekian Sobat Setia untuk video pembelajarannya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.